kembali di Blast Talk episode yang kedua. Hari ini tema kita apa teman-teman? Single and Alive. Artinya? Udah jomblo hidup lagi. Asyum. Oke teman-teman, Yo. hari ini kita tuh bahas tentang single and alive. Menurut kalian penting gak sih temanya? Oh, penting dong. Iya. Karena aku jomblo juga. Karena aku single juga. Sedih teman-teman. Mungkin ada yang ingin nanti saya taruh nomornya. Ya, jadi penting karena aku single dan mungkin teman-teman yang lain juga single. Bisa ini ya, Iya. yoi. Enggak aku sendiri. Oke, kalau aku kenapa kita perlu bahas ini karena topik ini penting banget. Karena setiap pembicaraan itu kita nangkap sesuatu yang nambah pengetahuan kita, teman-teman. Oke. Oke. So, Nah. tetap di sini ya. Ambil buku dicatat. Catat ya. Han, gimana Han? Kenapa sih Kalau kita bahas menurut tema aku ini? sih lebih ke yang kayaknya ini tema yang sebenarnya mewakili populasi yang cukup besar, terutama di ruangan ini ya. Ya. Tapi jarang dibahas gitu loh. Iya, iya. Aku setuju sih sama kamu. Kenapa kok udah bilang jarang dibahas ya? Karena nih selama aku hidup ya dan bergereja, setiap kali ikut seminar, setiap kali aku pergi ke KKR Talk show. atau talk show gitu ya, yang dibahas tema-temanya itu selalu seks, dating, love. Atau bagaimana menemukan pasangan hidup, bagaimana menjadi keluarga yang baik, bagaimana mendidik Happy. anak, bla 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 gitu. Iya. Nggak pernah aku menemukan, ini bukan Bahasa. mengkritik atau apa ya, nggak pernah aku menemukan tapi yang membahas tentang bagaimana sih menjadi seorang single yang menggunakan Allah aja gitu ya. Yang bahagia. Gimana, Jomblo gimana- berkualitas. Gimana jadi Betul. jomblo yang berkualitas itu nggak pernah gitu Iya. nemuin. Makanya aku rasa kenapa kok penting banget kita bahas itu. Yes. Mungkin itu jadi jarang karena banyak orang yang ngerasa single itu aneh nggak sih? Aneh, mengenaskan, Mengenai Sedih. bener banget, bener banget. kesepian gitu-gitu kan. Betul, Mungkin betul. karena itu kali ya. Iya, Bukan karena juga. ada beberapa orang yang ketika dia bilang bahwa aku ini single, aku jomblo, dan dia langsung mereka yang lain Oh, kayak gitu. Saya kira Anda yang Ketika mengikuti kira Anda, orang-orang tapi pakai itu. kata bukan, dia. bukan. Jadi ketika dia ngomong dan menyatakan bahwa gue ini jomblo, dia merasa bahwa aku nggak berarti, Iya. aku sendiri, aku kesepian gitu loh kalau udah ngomongin tentang single itu. Bener-bener. Aku pernah ngalamin ya. Jadi di usia aku yang sekarang Oke. 17 tahun. Oke, aku 28 Sangat tahun muda teman-teman, sekali. for your information. Jadi di usia yang ke-28 itu ya, berkumpul dengan teman-teman yang udah bawa anak, udah OTW 3 anaknya. Terus ketemu Nggak KB tuh gimana itu? baru OTW kan, baru planning. Terus kayak video call sama keluarga. Nggak lain dan tidak bukan pertanyaan sama. Pasti kan udah tahu kapan nikah, Kapan nikah? sudah punya pacar belum? Iya. Kayak gitu itu pertanyaan-pertanyaan seolah kita tuh dikhususkan hidup ini untuk menuju ke sana, Iya, untuk menikah. benar. Iya, Gitu. padahal belum tentu ya single itu selalu berarti Yang kayak tadi kita kesepian bilang ya, itu kan. ataupun dalam relasi itu kamu pasti hidup bahagia. Belum tentu seperti itu ya, Betul. padahal Lagi curhat apa gimana? aku curhat. Oh, Benar sekali pasangannya boleh, boleh. karena Nanti kita take single it. itu punya masalahnya sendiri. Betul. Ataupun dalam relasi itu punya Iya. pasangan masalahnya sendiri karena kamu bukan hidup sendiri lagi, udah Iya. ada orang lain gitu Benar. dalam hidup kamu. Betul. Kayak gitu teman-teman. Tapi yang menarik ya teman-teman ya, aku sempat cari-cari nih di internet. Badan Pusat Statistik. Oh, berat. Ini sangat ilmiah sekali Aku penelitiannya. cari tentang single gitu kan. Ternyata mereka ngelakuin survei terhadap orang-orang yang single, orang-orang yang sudah menikah maupun orang yang sudah bercerai, baik hidup atau mati ya. Ya. Dan persentase yang single itu bahagianya lebih besar, lebih tinggi daripada yang lain. Itu dia. Dan itu menunjukkan satu fakta yang menarik ya. Kalau Iya, selama ini orang setuju. pikir, lu kok jomblo, kasihan ya lu. Hmm. Padahal persentase survei pun membuktikan bahwa being single happy kok. Iya. Iya. Setuju. Dan lebih tinggi lagi. Kenapa kayak gitu kira-kira?
Iya, mungkin karena dia menikmati ya kesinggelannya. Dia melakukan sesuatu untuk mengisi hari-harinya dia. Jadi single itu nggak diam di rumah, bengong-bengong, rebahan. Nggak sesepian. Nggak single, rebahan, nggak berdampak buat orang gitu. Jadi itu kenapa single lebih bahagia kali ya, karena dia menghidupi kesinggelannya, nggak jadi orang yang sia-sia gitu loh buat keluarganya kayak gitu. Sama kok waktu single itu juga waktu punya pacar nih. Kan kita harus ngabarin ya. Iya. Dikit-dikit ngabarin, dikit-dikit ngechat. Nanti kalau telat balas, kamu di mana sih? Kamu cuek sama aku. Aduh, pusing gue lagi kerja. Gitu ya. Jadi kayak mungkin itu juga yang bikin mereka lebih bahagia. Dan juga mungkin kan Iya. juga begini kan, kalau sudah menikah kan kita juga punya tanggung jawab ya. Iya, betul. Gitu lah. Harus saya kalau sebagai pria ya harus Bekerja. memikirkan bagaimana Kerja, udah ada istri di anak rumah, istri. Lebih istri lagi harus untuk mikirin kerja. gimana anak, gimana mau masak segala macam, Iya, benar banget. gitu. Dan Jadi iya. kalau misalkan single itu juga punya waktu yang cukup luang Iya. untuk melakukan hobinya. Betul. Terus kayak dia mau jalan-jalan dengan teman siapapun gitu. Yes. Karena ada ya pasangan-pasangan yang kayak kamu jangan pergi sama cewek lain atau Iya. Kamu pergi Nggak sama siapa? bebas, Sama si nggak Jenny ya? Jadi Jadi dan Jennifer Lopez. Jenny Blackpink. sekalipun mungkin ya itu kan hasil survei kan, Iya. kita nggak lagi bilang orang yang nikah nggak bahagia. Iya. Betul. Benar. Iya, mungkin dia pasti di konten-konten jangan orang langsung putus cerai semua gara-gara ini. Iya. Mungkin yang lagi cari alasan putus, ini alasan yang tepat. Aku harus putus Iya. hari ini. Hanya ini kasih kita peluang untuk mikir bahwa ternyata ada fakta yang kayak gini. Ada bagian pilihan hidup yang lain Iya. selain menikah, dan Setuju. itu pun menjamin kebahagiaan. Hmm, Gue bukan Iya. menjamin sih, itu pun bisa bahagia maksudku ya. Jadi tidak menjamin bahagia juga, single juga bisa sedih gitu ya. Iya, bisa dong. Bisa. Menikah bisa sedih, single juga Benar. bisa sedih Iya. gitu loh. Setuju, teman-teman. setuju. Nah tapi kan mau nggak mau kita nih hidup dalam stigma orang-orang Iya, bahwa ya memang pada akhirnya harusnya itu menikah, benar. dan kita bertemu dengan keluarga yang menanyakan hal yang sama. Keluarga, teman, lingkungan kita, Tetangga. Ya, Apalagi netizen. tetangga tuh kadang lebih peduli dari orang tua. Ya. Dia lebih perhatian gitu. Kerjaan di rumahnya kurang, kerjaan udah selesai ngapain ya? Lo Ngobrolin banyak orang. dia nyuci sambil Ya itu artinya dia rasa memilikinya. Oh iya, Itu udah sangat kenal ini, dari sangat kecil. friend, sangat kekeluargaan Itu sekali. orang Kamu ya, saya suka kayak banget. kasus kemarin ya, itu orang duitnya banyak padahal nggak ngapa-ngapain. Jangan-jangan dia. Nah, teman-teman, gimana tuh kita cara menanggapi keluarga lah paling dekat sama kita yang nanya, kapan sih kamu nikah, kapan sih mama gendong cucu? Karena aku pribadi ngalamin gitu. Kapan sih kamu nikah kok nggak ini, kapan mana pacarnya, bla bla bla. Mama mau minta cucu juga, cucu mama udah nunggu. Iya, bener banget. Apakah kurang? Ya, Masih mau nanggapin lagi. pertanyaan ini ya. Iya. Seringkali orang tua, terlebih lagi tetangga, yang akan terus tanyain kita, kapan nikah, mana pacar kamu, kok nggak dikenalin gitu. Pasti kita nggak akan bisa menghindari pertanyaan-pertanyaan Iya, seperti itu ya. Jadi menurut saya pribadi ya, tunjukkan dengan dalam kesinggelan kamu itu kamu ngelakuin hal yang bermanfaat dan berdampak buat orang-orang sekitar kita, terlebih lagi paling nggak berdampak buat diri kita sendiri deh. Jadi bukan jadi beban orang tua. Udah single kamu diam di rumah nggak kerja, Bukan keluarga lagi. bukan keluarga gitu kan. Jadi jangan kayak gitu. Habisin beras ya. Nikah loh ngabisin beras. Jadi dengan kayak gitu kita nunjukin prestasi kita, menurutku keluarga pun nggak akan bisa berkata apa-apa Iya. lagi karena dia lihat kita happy gitu, kita menghidupi kesinggelan kita kayak gitu. Jadi Karena juga pertanyaan itu nggak akan pernah habis kan. iya betul banget. Kamu kapan punya pacar? Udah punya pacar, kamu kapan nikah? nikah. Udah nikah, kamu kapan punya Punya anak? anak. Kapan nambah? Kapan nambah anaknya? 2, 3, 10, 15 gitu kan? Iya, benar. Nggak ada habis-habisnya. Itu pertanyaannya nggak akan pernah habis gitu. Jadi kita nggak bisa memenuhi ekspektasi semua Iya. orang. Ya, Iya, jadi benar. jangan biarkan Benar. keluarga kita, teman, sahabat, keluarga itu mendorong kita dalam suatu hubungan yang sebenarnya kita nggak siap. Belum siap, Iya, ya. benar nggak sih? Iya. Sekalipun aku percaya bahwa mereka nanya gitu juga karena sebenarnya mereka peduli kan. Iya. Mereka sayang, mereka mungkin mikir, kamu udah usia segini belum punya pasangan, Iya. nanti gimana ke depannya. Betul. Iya. Nanti misalnya di usia tua kita, masa tua kita, siapa yang bakal ngurus? Kadang kan Iya. mereka nanya karena sayang gitu, tapi
akhirnya karena pertanyaan-pertanyaan gitu, kemudian karena aku mikir ya itu tadi ya, banyak orang kemudian cari pasangan, menikah padahal belum siap. Iya, Hanya sekedar untuk biar gak ditanya lagi kayak gitu. Padahal Iya. kan nggak kayak gitu kan. Malu juga kadang, aduh Hingga Iya. akhirnya dalam Umur, dunia nikah. pernikahannya malah dia nggak Iya. happy ya, dia nggak enjoy Iya, jadi Benar. dunia pernikahan. tapi itu menarik ya, keresahan orang tua benar ya. Memang orang tua pengen kan kita terjamin Iya. ya. Siapa sih Iya. orang tua yang tega lihat anaknya Hmm. mengenaskan, kan nggak ada gitu. Kan dalam Orang pikiran lama orang tuh. tua. Ya padahal, tapi aku pribadi sendiri pernah ngalamin ketika pelayanan gitu ya, bertemu dengan ibu gitu ya, seorang ibu yang sebenarnya dia punya anak, tapi toh dia dirawat di panti jompo. Jadi sebenarnya itu mematahkan Pikiran pikiran bahwa dia kan, ya bahwa kalau kamu menikah nanti kamu Ada yang punya anak, ada yang ngurus ngurusin, nggak juga. Tidak selalu ya. Tidak Iya. selalu, betul. Bukan tidak Iya. sama sekali, tapi tidak selalu. Karena ada kadang-kadang Karena ada juga yang ada situasi yang kayak Ah, gitu kan. benar. Itu tuh kenyataannya dia. Dan Benar. maksudnya yang di panti jompo pun tidak sepi gitu kan. Iya banyak Iya. gitu orang di panti jompo. Jadi ya tidak menjamin lah, Hmm. kita punya keturunan pun tidak menjamin bahwa kita Akan ditemani sih. Iya, akan terjamin hidupnya juga. Gitu tapi sih. ya karena stigma populernya, pandangan populernya tadi kayak yang Kanan bilang kan, orang pikir tuh ya nikah dan lain sebagainya. Akhirnya itu orang tua, tetangga, teman-teman akhirnya terus mengejar kita dengan pertanyaan-pertanyaan itu. Jadi mereka selalu pikir setiap orang semestinya menikah atau seharusnya menikah kan. Iya. Makanya kita terus dikejar dengan pertanyaan-pertanyaan itu. Betul, padahal ya sebenarnya kalau kita baca di 1 Korintus pasal 7 ayat 7, Paulus sendiri loh yang ngajak supaya orang itu single. Nah, tapi kita tidak sedang proklamasi mari kita single, mari kita single. Enggak ya, Iya, cuman maksudnya ada yang namanya ternyata di dalam hidup ini panggilan untuk menjadi single. Single, Panggilan untuk seumur menjadi hidup ya. single seumur hidup gitu, selamanya gitu being single. Dan itu tuh hal yang sebenarnya menarik yang perlu kita obrolin Iya. gitu kan. Karena kalau orang selama ini suruh kita menikah, Alkitab sendiri ada gitu loh manggil Ada. kita buat single. Iya. Meskipun memang tidak semua orang punya Tidak panggilan semua, itu benar. ya. Iya benar. Jadi selagi kamu single, kamu lakuin apa yang memuliakan Allah. Atau Iya. kamu pun dalam relasi pun, kamu harus tetap mencari atau menemukan seseorang yang memang bersama-sama dengan kamu menemukan melakukan visi dan misi Allah gitu loh. Jadi di dalam baik single maupun dalam relasi, kita tetap memuliakan Allah gitu loh, melakukan pekerjaan Allah di dunia ini kayak gitu ya, teman-teman. Tapi menurut teman-teman gimana nih? Itu kan kita pakai 1 Korintus ya. Teman-teman entah pernah dengar atau enggak, orang tua juga bisa kan ya, yang udah lama ibadah juga, mereka suka bilang kita kalau aku punya pengalaman pribadi misalnya telepon sama papa mama, terus aku pernah bilang kayaknya aku nggak nikah deh gitu kan. Kami ada 6 bersaudara ya, aku pikir 5 menikah masing-masing 2 anak cukup lah ya. Ya udah Cukup. penuh. Aku nggak usah aku mengalah gitu ya. Aku ngomong gitu, terus mamaku bilang, waktu aku bilang mama kayaknya aku nggak nikah, tuh kata mamaku, kau ngomong gimana sih itu sembarang gitu. Oke, terus bilang ke papa lagi, mungkin ada pembelaan ya. Aku bilang, Pak, aku kayaknya nggak nikah. Terus jawaban papaku kayaknya lebih ini ya. Mantap ya. Aku mencari pembelaan dan papaku bilang, terus untuk apa kamu hidup? Aku langsung mikir, mohon maaf, papa, aku hidup hanya untuk menikah, gitu kan? Hanya untuk itu, gitu Tapi ya. itu stigma hampir semua orang, bahkan Iya. keluarga aku gitu loh. Seolah-olah Lahir menikah itu adalah Suatu fase goal yang harus Iya. dicapai. puncak Iya. dari kehidupan. Betul. Jadi Iya. menikah, Dari lahir dulu deh. Lahir. Sekolah. bersekolah, kemudian mencari pasangan, menikah, Nikah, mempunyai anak, nanti anaknya gitu lagi. gitu-gitu Udah ya. mati. Mencari pasangan kayak gitu aja circle-nya gitu aja terus gitu aja terus. Waktu aku bilang loh, emang aku nikah, hidup hanya untuk nikah. Terus papaku ya, dengan jawabannya dia bilang loh, Alkitab bilang untuk nikah, beranak cucu bertambah banyak. Wah, menarik Jadi tuh. Wow, iya. Terus Dikutip Kalau udah bawa kita berat udah. ya. Kutip udahlah langsung gitu ya. dari Nah Alkitab. kalau menurut teman-teman gimana itu? Nah, Kejadian kan ngomong juga gitu. iya betul itu menarik ya. Karena kenapa? Karena di dalam kejadian kita kalau baca kita memang harus lihat konteks Iya, ya, nggak bisa biar nggak- main comot-comot Betul. doang kan. Tidak Ya. salah sih bapaknya memang ada tertulis di dalam firman Tuhan, saudara-saudara. Benar. Tapi maksudnya gini, kalau kita lihat konteksnya itu kan itu kapan ketika disuruh beranak cucu? Waktu hanya ada siapa? Ada Adam dan Hawa. Cuma 2 orang ya. Cuma 2 orang disuruh ngapain? Menguasai memelihara bumi, Mengusahakan mengusahakan bumi. bumi. Jadi itu agak
perintah yang cukup susah gitu kan, memelihara bumi dengan 2 orang hanya doang. Dan sesuai gitu loh Sesuai sama dengan zamannya, konteks keadaan sesuai itu, ya. konteks keadaan. Bayang kalau mereka berdua doang habis Taman Eden encok mereka. Gak usah dulu. Nggak apa-apa sih. Encok. Capek Udah tua duluan. udah keburu tua, belum sampai di Amerika ya kan, belum sampai Indonesia. Jadi satu konteks. Betul, makanya disuruh untuk beranak cucu karena penting, mereka memerlukan tenaga untuk mengusahakan bumi lakukan ini. perintah Allah itu. Betul, kan. perintah Allah itu waktu itu saat konteks itu. Tapi menarik dalam perjanjian baru. Benar. Yang sering kita ungkapkan adalah amanat agung. Iya. Perintahnya bukan lagi beranak cucu, tapi bukan berarti tidak boleh beranak Iya. cucu ya, ini disclaimer ya. Tapi perintah yang di dalam perjanjian baru adalah pergilah, jadikanlah semua bangsa murid. Bangsa disuruh, Tuhan Yesus menyuruh kita buat jadiin semua bangsa murid dia gitu. Itu yang jadi perintahnya yang buat kita kerjain sekarang. Iya, Jadi either kita menikah atau kita tidak menikah, perintah kita bukan lagi beranak cucu, tapi menjadikan mengusahakan bumi, menjadikan semua bangsa murid. Betul. Sebenarnya bagian lain firman Tuhan juga catat itu. Siap. Oh, Nah, dari tadi firman terus ya. Waduh. Iya. Hamba Tuhan semua apa gimana? Mungkin itu bisa untuk jembatani kita untuk lihat kejadian sama 1 Korintus itu. Kalau teman-teman lihat pernah baca di Matius 19 ya, ayat 11-12 itu, di situ Tuhan bilang, jadi waktu itu murid-murid lagi ngomong soal perceraian lah. Mereka bilang kalau misalnya perceraian gak boleh, mending orang lain gak nikah, mending kita gak usah nikah gitu. Karena murid-murid pikir sebenarnya boleh aja cerai gitu. Ada beberapa orang yang berpikir seperti itu. Lalu Tuhan bilang, memang ada ternyata orang-orang yang bisa nggak menikah, tapi ada juga yang menikah. Jadi Tuhan Yesus bahkan bilang ada orang-orang yang di hidupnya ini dia memang dipanggil untuk menikah, dan ada yang dipanggil untuk tidak menikah, untuk single itu, untuk beberapa alasan. Tapi alasan utamanya adalah apa? Untuk pekerjaan surga, untuk melakukan kehendak Tuhan di muka bumi. Jadi poinnya apa? Menikah ataupun enggak, sebenarnya poinnya adalah bagaimana di dalam 2 keadaan ini kita melakukan kehendak Tuhan itu. Betul. Tetap memuliakan Allah ya dalam. Tapi kalau kita jelasin ini juga kan kadang ya tetap aja kita tapi memang nggak bisa diterima kan? semua orang ya. Betul, nggak semua orang bisa. Dan ya nggak apa-apa sih sebenarnya. Iya, nggak apa-apa. Nggak perlu Namanya berdebat juga kehidupan ya. Namanya juga live. Iya. Ya kadang kita juga butuh cuek-cuek aja gitu. Iya Maksudnya enggak, benar. selama kita yang ngerasa bahwa single itu tidak masalah, ya mau orang lain ngomong apapun ya kita harusnya juga nggak masalah dong, nggak jadi masalah gitu. Betul. Nah gimana nih ya kita mau ngisi masa-masa single nih? Kan kalau aku sih single mau ngapain gitu kan? Kalau aku sih biasanya ya kalau aku lebih mikirnya ya aku melakukan hobiku, melakukan hobi, mungkin jalan-jalan. Sebelum maksudnya kalaupun akhirnya jadi menikah ya adalah tanggung-jawaban yang lain yang harus aku lakukan waktu misalkan aku melakukan hobiku gitu. Udah nggak bisa selepas waktu single gitu. Pertimbangannya jadi lebih banyak kan. Kita nggak bisa ngeluarin duit sesuka hati kita. Ada istri, ada anak, ada pasangan yang juga perlu ini kan. Betul. Jadi lakukan hobi ya selagi single, lakukan apa ya? Kalau aku pribadi sih selagi single itu pengalaman waktu single. Iya. Karena kan udah. Oke. Sombong sekali Bu ini ya. Sombong sekali dia. Terima kasih untuk informasinya. Jadi waktu single aku ngelakuin sesuatu yang aku mau. Walaupun ada pertanyaan yang kenapa kamu masih single, tapi aku tetap melakukan sesuatu yang berarti dan aku enjoy, aku nikmatin, dan ternyata ada beberapa temanku juga yang suka gitu melihat apa yang aku lakuin, aktivitas yang aku lakuin selagi aku single. Jadi benar-benar single itu bukan berarti diam-diam di rumah, merasa kesepian setiap hari gitu, enggak. Tapi ngelakuin sesuatu yang berdampak buat kamu pribadi dan juga buat lingkungan. At least buat pribadi. Yes, benar, berdamai. Berdamai dengan diri sendiri itu Jangan lebih sampai sangat kemakan penting dengan itu banget. tadi. Iya, sangat penting banget. Iya. Nah, aku setuju sih. Jadi memang tujuan kita mengembangkan diri yang membuat diri kita, Iya, buat siapa lagi gitu. Bukan buat orang lain. Kamu jadi baik ya buat dirimu sendiri. Dan nanti hidupmu itu jadi berkat buat banyak orang dan dampak Tuhan gitu. Impact banyak orang. Dan yang terpenting di masa-masa single itu ya kalau menurut aku juga temukan tujuan hidup apa. Iya benar. Itu dia. Iya, penting ya. Kenapa? Soalnya gini, either kita mau menikah atau nggak menikah, kita harus punya tuh. Aku percaya bahwa ketika Tuhan ciptakan kita di bumi,
Tuhan tuh punya tujuan buat setiap orang. Iya, setuju. Nah, temukan tujuan itu gitu loh. Jadi itu yang akan menolong kita. Kalau kita mau single, kita tahu kita mau ngapain. Kalau kita menikah, kita tahu juga gimana cara milih orang yang tepat. Iya. Betul. Iya. Jadi tepat itu bukan masalah dia yang tampan dan bla 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 gitu, Dia tapi yang bisa Tampan dan memperlengkapi pemberani. dia yang bisa bareng-bareng kita ngerjain tujuan Tuhan dalam hidup Iya, kita betul, masing-masing betul. gitu loh, yang saling dukung. Selaras ya. Iya, betul. Mungkin Ya, itu pentingnya bergumul kan ya. betul. Aku pikir ya, jadi akhirnya kalau aku soal sekarang lagi single, aku pikir kan ada dua ya. Kalau kita Ya. ngomong, kalau kita sekarang single kan ada dua kemungkinan. Kemungkinan tetap single atau yang Ada. satunya adalah menikah. Betul. Nah, aku pikir di satu momen itu kita perlu untuk bergumul supaya apa? Supaya kita tahu, oke, apakah aku udah siap untuk menikah? Kalau aku menikah sama siapa? Pasangan yang seperti apa? Gitu-gitu kan ya. Ya, aku pikir momen waktu single itu bisa dipakai untuk bergumul supaya kita waktu masuk dalam relasi nggak sembarangan kan ya. Betul. Iya, Kalau benar. kita lihat banyak kasus ya, kita dengar di berita atau baca koran atau mungkin dengar keluarga teman kita, saudara kita mungkin kan banyak yang akhirnya gagal di dalam bangun relasi karena menurutku nggak ada proses bergumul untuk oke, aku Iya. mencari yang bagaimana yang tepat. Akhirnya relasi itu yang penting, oke, aku berrelasi supaya aman dari pertanyaan-pertanyaan tadi, dari stigma-stigma tadi. Betul. Akhirnya aduh siapa aja deh gitu Iya, ya. Akhirnya iya. kayak siapa aja deh aku menikah, yang penting Iya. aku bebas Penting dari kok. Kayak pertanyaan-pertanyaan. pasar malam ya. Pasangan jadi kayak Diskon, kancing diskon. baju A, B. Penting banget Iya, bergumul sampai bergumul. kamu nemuin bener-bener orang yang tepat gitu loh, Iya. yang memperlengkapi kamu, Bisa bukan sama-sama bener ngerjain sama-sama. tujuan itu loh. Iya, Iya, betul bener. banget. Yang Jadi nggak nggak bertentangan. sembarang ya, udah Iya. ini aja deh. Kayak orang Bali bilang kanggoin ini. Nah, tungguin dah. Kanggoin dah kayak gitu. Jadi ya lebih baik lebih baik tidak bersama siapa-siapa daripada menghabiskan waktu sama orang yang salah. Iya, itu bener juga banget. benar. Dalam sekali ya. Quotes of the day. Iya, Ini gitu ya teman-teman ya, karena bergumul. jadi kalau kita mau ulang lagi dari awal, kita bukan lagi berpikir circle-nya bukan lagi sekolah, lahir sekolah, mencari Pacaran. pasangan, menikah. Iya, Tapi apa benar. hasilnya jadinya? Lahir, sekolah, ya single, habis itu mau cari pasangan, mau single tetap sampai seumur hidup, Iya. mati. Iya, betul. Udah Yang Ya, terpenting di bagian kita iya. mencari tujuan itu, Benar. kan? Iya. Tujuan kita mengerjain Menjalankan apa tujuan dalam hidup hidup itu. yang terpenting. Itu benar. Sembari itu ya sambil tadi ngerjain hobi, Iya. pakai waktu dengan baik untuk Betul, menikmati kesendirian kalau saya tidak nikmati menikah. prosesnya Iya. aja. Sambil juga Selagi kamu kembangin. bisa jalan-jalan sendiri, jalan-jalan. Selagi kamu Iya, bisa jalan-jalan sama benar. teman-temanmu itu sama Benar. teman-teman Iya. gitu. Jangan terlalu mikir yang berat, aku harus lapor kayak Iya. tadi kita bilangnya, Benar. lapor ini, lakuin apa hari Kayak Udah kayak satpam ya kan? Sama gitu. Jadi security. Kembangin. Oke. Itu tujuannya. iya. Kembangin bakat juga kan penting. Betul. Jadi Benar, supaya banget. sebenarnya ya itu tadi kan kita supaya waktu kalau kita terus kembangin diri kita jadi pribadi yang bagus ya. Waktu orang menemukan kita untuk jadi Waduh. pasangan dia menemukan pribadi yang Bagus. gitu. Iya, betul. Kita kan suka nuntut pengen dapat pasangan yang baik, tapi kita Kan lupa kita, untuk mempersiapkan benar. diri Upgrade untuk diri juga kita. jadi baik bagi orang yang akan Iya, temukan Betul, kita. betul. Jadi apa namanya? Jadi akhirnya apa kali ya? Intinya Produktif. Iya, being single dan produktif Iya. gitu loh. Jangan sampai itu tadi sudah single Hidup Hidup tidak- lagi. Hidupnya nadanya kan hidup. Hidup lagi, Teng, teng, tapi teng, nggak- menyusahkan. menyusahkan itu dia. Iya. Kalau hidup sih masih nggak apa-apa, tapi menyusahkan Iya. itu. meresahkan hidup dan meresahkan masyarakat. Iya, iya. Aduh. Oke, teman-teman. Closing statement nih, closing statement. Boleh. Silakan dari yang Paling dede. Sekarang- Iya, Dede. Oh iya, iya. Dede gemes dong, dede gemes. Oke. Ya kalau dari aku pribadi sih pada akhirnya ya sama kayak yang tadi kita bilang, kita menikah itu baik atau enggak, single itu baik atau enggak itu masalah stigma, masalah paradigma. Cuman aku pikir ada satu hal yang jauh lebih penting daripada sekedar menikah atau jadi single, yaitu tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita kan untuk mempermuliakan Tuhan. Jadi sekarang mungkin yang perlu dipikirkan adalah bukan single atau menikahnya, tapi bagaimana waktu kita jadi orang yang single, jadi orang yang menikah atau punya relasi itu, kita mempermuliakan Tuhan dalam situasi-situasi itu. Itu sih kalau aku. Ya, jadi terlepas nanti kalian jadi nikah apa enggak, ya nikmati aja prosesnya sekarang. Pakai waktumu untuk mungkin melakukan hobimu atau kamu pergi jalan-jalan gitu. Sebelum nanti akhirnya kalau kalian jadi menikah,
pergi dengan tanggungan anak, bawa tas anak gitu, udah kamu nggak bisa nikmati liburan kayak kamu sekarang gitu. Dan pakai waktumu juga untuk kembangkan diri kamu. Misalkan nanti kalian jadi menikah, ya akan berguna untuk pasanganmu. Tapi kalau kalian pun akhirnya nggak menikah, paling nggak berguna buat diri kamu sendiri dan orang-orang di sekitar kamu. Oke, teman-teman, pada dasarnya di dalam diri kalian, kalian sudah punya nilai. Jadi, kalian harus menikah dengan orang yang menambah nilai di dalam diri kalian. Atau kalian bisa stay single. Dan yang paling penting adalah kalian perlu berdamai dengan diri kalian sendiri. Dan itu menandakan kalian akan membawa dampak. Bukan hanya untuk dirimu saja, tetapi juga buat orang-orang di sekitarmu. Itu dia. Oke, yang terakhir dari aku, dari semua yang kita bahas, aku berharap teman-teman bisa bawa pulang 3 pesan ini. Yang pertama, menikah atau tidak menikah, kamu adalah pribadi yang utuh. Dari awal Tuhan menciptakan engkau sebagai pribadi yang utuh. Jadi, jangan khawatir. Jangan pernah menganggap bahwa kamu harus menikah untuk jadi seorang pribadi yang lengkap. Yang kedua, menyambung yang Hans bilang tadi, nikmati, benar-benar nikmati waktumu yang ada ketika kamu masih single. Karena jangan sampai nanti kalau udah menikah, kita tuh menyesali, kenapa ya waktu itu aku nggak begini, kenapa ya waktu itu aku tuh nggak begitu, dan kita menyalahin pasangan. Lakukan yang bisa kamu lakukan selama kamu masih single. Dan yang terakhir, segala sesuatu itu selalu kembali pada dirimu sendiri. Kalau menurut kamu single is okay, maka single itu okay. Thank you.